Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Baik, perkenalkan nama kakak Nurul Asma Sobian Nurultonga, kakak dari Universitas Negeri Medan, atau disebut dengan Unimed. Nah, kakak dari jurusan bimbingan dan konseling, di mana saat ini kakak ingin memberikan konseling traumatik dengan teknik desensitasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan konseling ini, ada baiknya kakak mengenal kamu dulu ya, Dek. Nah, kamu bisa memperkenalkan diri kamu, sebutkan nama, umur, dan alamat rumah. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Harvina Jafni. Saya berusia 19 tahun. Saya tinggal di Binjai, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih kembali ya, Adik Vina ya. Nah, jadi saya bisa manggil kamu Vina nih ya, Adik Vina. Oke. Baiklah, jadi agar kamu juga mengerti nih apa teknik desinfeksi ini, di sini kakak akan berikan sedikit penjelasan kepada kamu ya. Nah, jadi desinfeksi ini adalah suatu teknik untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan, atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan respon yang menakutkan itu. Nah, jadi teknik ini dilakukan untuk, nah kemarin kan adik sudah menghubungi kakak bahwasannya adik ini adalah fobia terhadap darah. Nah, dikarenakan suatu kejadian yang membuat adik merasa trauma hingga saat ini. Nah, jadi kakak di sini pastikan lagi nih, kira-kira adik beneran takut nggak sama darah? Coba bisa dijelaskan secara detail ya, Dek. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya memohon maaf apabila di sini sedikit bising ya, Kak, karena ada anak-anak di depan rumah lagi ngumpul main-main. Suara saya terdengar jelas kan, Kak? Iya, terdengar jelas tadi. Oke, baik, Kak. Saya akan menjelaskan tentang trauma saya. Nah, jadi benar, Kak, saya takut melihat darah gitu, Kak. Karena pernah ada kejadian dalam hidup saya melihat orang yang habis kecelakaan gitu, Kak. Nah, kondisinya itu kondisi korbannya itu sangat parah, Kak. Berdarah-darah dari ujung kepalanya, dari kepalanya itu berdarah-darah sampai ke badan-badannya gitu, Kak. Jadi kebetulan waktu itu saya ada di situ, Kak, dan saya melihat korbannya gitu diturunkan dari ambulans mau dimasukkan ke IGD kan, Kak, ke UGD. Nah, jadi karena itu saya ngelihat darah jadi kayak geli gitu, Kak. Takut juga ada karena jadi kebayang-bayang lagi gitu, Kak, tentang kejadian korban kecelakaan itu. Gitu, kayak kebayang-bayang gitu, Kak. Oke, baik. Jadi di sini itu masih terbayang-bayang lah ya darah tersebut ya. Nah, jadi tadi Adik kan sudah menjelaskan nih detail yang menyebabkan Adik trauma. Coba nih kakak ingin kamu mengurutkan dari awal hingga akhir merasa ketakutan kamu deh. Ketakutan saya itu adalah ketika saya akan pergi keluar rumah gitu, Kak. Saya ngebayangin gimana kalau misalnya saya ngelihat ada kecelakaan lagi di jalanan gitu, Kak. Terus ketika saya berkendara juga jadi kebayang-bayang kejadian itu gitu, Kak. Kebayang-bayang gimana ya kalau kecelakaan jadi berdarah-darah gitu, Kak. Dan kalau misalnya udah kepikiran soal darah itu jadi nggak selera gitu, Kak. Kalau makan jadi jijik, jadi mual, pengen muntah gitu. Terus juga saya nggak bisa gitu kayak melihat darah yang berlebihan gitu, kayak jadi gemeteran gitu, kayak lemes gitu, Kak.
Nah, jadi saat ini kakak sudah tahu ya adik bahwasannya hal tersebut membuat adik terus merasa ketakutan hingga saat ini dengan darah. Nah, jadi kita akan memulai melakukan desinfeksi ini. Nah, seperti yang kakak jelaskan di awal tadi, di mana teknik ini kita lakukan guna untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif, berupa kecemasan dan mengkomunikasikan respon berlawanan agar Vina ini tetap merasa nyaman dengan keadaan Vina. Nah, di sini kakak menginginkan Vina untuk bisa duduk paling nyaman. Nah, Vina bisa bersandar, silau, atau bagaimana duduk yang kamu rasa nyaman dan rileks. Nah, jadi di sini kakak akan menginstruksikan dengan pelan-pelan dan Vina bisa mengikuti apa yang kakak instruksikan ya. Nah, coba Vina duduk dengan nyaman terlebih dahulu. Apakah sudah nyaman? Oke, baik. Yang pertama, pejamkan mata Vina secara perlahan. Selanjutnya, tarik nafas lewat hidung dan tahan sebentar. Keluarkan dari mulut. Kita lakukan 3 kali ya, Dek. Silahkan kita ulang lagi ya. Tarik nafas lewat hidung dan tahan sebentar. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas lewat hidung dan tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut. Yang terakhir ya, Dik. Tarik nafas lewat hidung dan tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Nah, yang kedua itu selanjutnya adalah coba kamu bisa periksa nih dari ujung rambut kamu hingga ujung kaki, bagian tubuh mana yang kamu merasa sakit dan kurang nyaman ya. Bagian tubuh mana yang menurut kamu yang kurang nyaman, atau kamu merasa sakit bagian mana? Nah, Bagian ya. kaki gitu. Apa nih? Coba dia. Di bagian kaki, Kak. Oh, kaki ya, bagian kaki. Nah, jadi ada yang merasa otot pada tubuh tegang. Coba deh lemaskan dahulu nih, lemaskan dulu kakinya. Lalu bisa digoyangkan kepala, kaki, tangan, badannya agar semua rileks dan tidak tegang ya, digoyangkan semuanya. Nah, coba saat ini adik, kamu bisa pejamkan mata kamu dan bayangkan bahwa kamu itu nyaman dan sedang duduk di satu taman yang indah sekali dan sejuk kembali. Kamu bisa tersenyum jika kamu sudah merasa cukup untuk membayangkan kamu bisa berteman. Silakan. Apakah sudah nyaman? Iya, Kak, sudah. Baik. Nah, jadi selanjutnya kita di sini kakak akan menyebutkan beberapa kalimat yang jika di saat kakak mengucapkan itu, adik merasa takut dan tegang, adik bisa kepalkan tangan, jika tidak bisa lepaskan tangannya dengan menunjukkan lima jari. Ayo kita mulai adik, angkat tangan kanannya. Adik bisa mengepalkan tangan yang terlebih dahulu. Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tetap tenang, jangan takut. Tetap tenang, jangan takut. Adik tenang, tidak takut. Dengan perjalanan ke rumah nenek, adik tetap mengepalkan tangan. Adik tenang, tidak takut. Buka tangannya di kelima jari. Kita bisa lakukan ini berulang kali adik agar adik tidak merasa takut lagi. Adik sekali lagi adik biar merasa tenang.
eh, kepala tangannya tetap tenang, tidak kaku, tetap tenang, tidak kaku, tetap tenang, tidak kaku. Nah, bisa mengajari. Nah, jadi kita bisa menarik nafas kembali, tarik nafas, keluarkan dari mulut, tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan dari mulut, tarik nafas, tetap tenang, keluarkan dari mulut. Nah, nah itu adalah salah satu teknik desinfeksi. Jadi, nah untuk mengurangi rasa cemas Vina terhadap darah, baik dari ketika adik berencana mau pergi ke rumah nenek, adik terus membayangkan kejadian tersebut. Nah, ketika Vina sudah beranjak dari rumah Vina, selalu merasa takut terjadi dan melihat hal tersebut. Nah, ketika Vina di kendaraan, Vina takut melihat kejadian tersebut. Ketika Vina ke rumah nenek, adik atau Vina takut melewati jalan tersebut. Nah, ketika Vina makan, Vina selalu berpikir darah dan tidak selera makan, dan sampai ketika Vina sudah tidak bisa mengendalikan tuhabia ini, Vina bisa pingsan saat melihat darah yang banyak. Contohnya nih, seperti melihat darah banyak keluar dari kepala, atau ibu yang sedang melahirkan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan untuk Vina nih. Jadi yang pertama ini adalah, nah ketika kita sudah melakukan konseling dengan teknik desinfeksi ini, apakah adik masih tetap merasa trauma atau sudah berkurang rasa traumanya? Alhamdulillah ya Kak, walaupun belum sepenuhnya merasa hilang rasa trauma itu, tapi alhamdulillah sedikit berkurang ya Kak, dan sedikit lebih tenang, tidak seperti kemarin gitu Kak. Alhamdulillah ya Dik ya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua ini adalah, nah jadi tadi kan kakak sudah bertanya nih, lanjutnya adalah apa sih yang adik rasakan setelah Vina ini melakukan konseling desinfeksi ini? Ya, saya sangat merasa senang ya Kak, karena dengan adanya konseling ini, saya merasa ketakutan dan kecemasan saya tentang darah itu menjadi sedikit teratasi gitu Kak, dan saya menjadi lebih tenang gitu Kak. Oke, baik ya Dik ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa yang Vina pikirkan setelah Vina ini melakukan konseling desinfeksi ini? Yang saya pikirkan adalah saya dengan melakukan ini, jadi saya bisa mengurangi ketakutan saya gitu Kak. Jadi kegiatan konseling ini sangat membantu gitu Kak. Saya pikir ketika saya merasa takut itu ya udah takut terus-terusan saya akan takut. Tapi setelah kakak melakukan konseling, setelah kita melakukan konseling ini, kayak saya menjadi sedikit terbuka pikirannya seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini, sikap apa sih yang Vina berikan setelah kita melakukan konseling desinfeksi ini? Sikap yang akan saya lakukan ya Kak. Mungkin saya akan berusaha mencoba untuk melupakan trauma saya itu untuk kebaikan diri saya juga, karena itu sangat mengganggu sebelumnya Kak. Jadi saya akan pelan-pelan akan melupakan itu. Baik, jadi untuk pertanyaan yang kelima nih, nah tindakan apa sih yang Vina lakukan setelah kita tadi melakukan konseling desinfeksi tadi? Tindakan yang akan saya lakukan adalah saya akan
mencoba untuk berpikir positif ketika sedang berhadapan dengan darah itu agar rasa trauma saya itu bisa teratasi gitu, Kak. Jadi kalau misalnya ada melihat darah, saya akan mikir yang enak-enak gitu, Kak. Nggak terlalu memikirkan hal yang positifnya. Jadi saya bisa mengalihkan perhatian saya. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik ya, Dik ya. Untuk pertanyaan terakhir nih mengenai tanggung jawab. Nah, apa sih tanggung jawab Vina ketika tadi kita sudah melakukan konseling definisiasi tadi? Tanggung jawab saya adalah saya harus bisa melakukan ini, Kak, agar rasa trauma saya itu benar-benar hilang gitu, Kak. Karena sebelumnya kan saya nggak merasakan itu gitu. Jadi saya harus menghilangkan rasa fobia itu agar kehidupan saya bisa berjalan kembali normal lagi, Kak. Oke, mungkin itu saja ya, Dik ya, pertanyaan-pertanyaan yang Kak berikan. Semoga Vina bisa melupakan kejadian-kejadian tersebut dan bisa kembali pulih lagi dengan trauma darah lagi ya. Nah, jadi Kakak ucapkan terima kasih kepada Vina. Semoga dengan kita melakukan kegiatan kali ini kita bisa mendapatkan hal yang baru, hal yang bermanfaat, agar kamu tidak takut lagi terhadap darah. Nah, sebelum Kakak menutupnya, ada baiknya kita untuk berdoa. Ya, Kakak mulai ya, sama doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, untuk kami, terima kasih atas nikmat yang kau berikan hari ini. Terima kasih atas kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih sudah melancarkan kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami pengetahuan yang banyak, sehatkan tubuh kami agar kami bisa lancar kuliah, ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang kau berikan hari ini. Amin, amin, ya Rabbal. Oke, baik, Kakak akhiri. Terima kasih kepada Vina, Kakak ucapkan. Terima kasih sekali lagi, Kakak ucapkan. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Kak Nurul. Sama-sama, Vina. Terima kasih.